Kak mau cerita, kebetulan lagi rem banget di kampungku. Jadi ada salah satu tetanggaku yang ternyata numbalin anaknya sendiri buat bintang sugihan dan baru ketahuan pas beliau lagi sakit parah. Tiap tengah malam menjelang subuh selalu jerit-jerit, minta maaf ke almarhumah. Anaknya itu sementara anaknya meninggal udah puluhan tahun yang lalu. Awal mulanya tetanggaku itu sebut aja Pak Burhan. Tiba-tiba mendadak jatuh sakit. Ternyata pas dibawa ke RS, dia ada sakit tumor di kepala gitu dan harus dioperasi. Sepulang dari rumah sakit, dia jadi sering banget jerit-jerit kesakitan sambil ngomong, "Maaf bapak, maaf ndok." Hampir tiap tengah malam menjelang subuh. Demi Allah aku sampai harus pasang earphone tiap mau tidur karena kalau gak gitu, aku gak bakalan bisa tidur karena dengerin jeritannya. Singkat cerita akhirnya istrinya manggil pakilku Ustaz sama temen pakdeku 2 orang buat ngedoin Pak Burhan. Pakilku ngusulin kenapa gak gelar pengajian aja biar didoain sama orang sekampung. Tapi istrinya malah nolak. BTW aku dengar dari ortu dan pakdeku kalau mereka emang gak pernah sekalipun gelar pengajian tahlilan dari semenjak si anak bungsunya meninggal. Pasti istri nolak. Pakdeku dan temennya langsung iya-iya aja karena kayak udah paham gitu katanya. Mulailah dibacain doa sama di ngajiin. Pas giliran dibacain surat Yasin beliau langsung jejeritan lagi. Pakdeku dekatin kupingnya, terus bilang istighfar pak. Tapi malah lanjut jejeritan. Gantian teman pakdeku yang deketin pak, ada salah apa emang sama anaknya? Nah pas ditanya gitu beliau langsung dim terus nangis katanya. Sambil bilang nama anaknya dibawa gara-gara saya. Otomatis pakdeku dan temannya langsung main liat-liatan. Katanya sih keinget kejadian 16 tahun yang lalu, selesai. Itu, pakdeku dan temannya langsung ngomong baik-baik ke istrinya buat gelar pengajian di rumahnya. Mau gak mau istrinya keu nolak, aku gak ngerti. Juganya itu termasuk pantangan atau bukan, tapi katanya si istri sampai marah-marah. Untungnya, pakdeku dan temannya berhasil nebujukkan buat kebaikan. Suaminya juga sih, soalnya kondisi si Pak Burhan emang udah kayak orang lagi sakaratul maut. Dan benar aja, setelah digelar pengajian, 5 hari kemudian Pak Burhan meninggal. Nah pas almarhum meninggal itu, mulai deh kampungku rem. Tetanggaku apalagi yang udah pada sepuh-sepuh mulai ngungkit lagi cerita tentang si anak bungsu Pak Burhan yang meninggalnya mendadak. Dengar-dengar mereka udah paham. Cuma dulu, karena kurang bukti jadi mereka kayak ya udahlah aja. Plot twistnya temen pakdeku ternyata yang cepu. Dan cerita ke orang-orang soal Pak Burhan bilang anaknya dibawa gara dua dia. Sementara pakdeku cuma berani cerita ke keluarga aja. Jadi tuh anak bungsunya Pak Burhan cewek, sebut aja Mawar, meninggal sekitar 16 tahun yang lalu. Pakdeku cerita si Mawar ini meninggalnya benar-benar mendadak banget, ibaratnya hari ini masih kelihatan seger besoknya udah gak ada dan ortunya bilang Mawar meninggal karena jatuh di kamar mandi tapi ya walah-walam. Singkat cerita pas lagi di perjalanan mau dimakamin, kebetulan pakai jasa anaknya pakdeku yang supir ambulans. Anak pakdeku bilang pas dia bawa mobilnya itu berasa berat banget, kayak dinaikin banyak orang. Padahal yang ada di mobil cuma ada 5 anak pakdeku, jenazah, Mawar, ortu, sama si anak sulung. Gak sampai situ aja, pas mau dikuburin pun ada lagi kejadian yang di luar nalar. Pakdeku kebetulan turun ke liang lahat, dia pegang bagian kaki jenazahnya Mawar, dan kalian tahu apa? Paman punya rasa kayak bukan lagi pegang manusia tapi pelepah pisan. Pakdeku sempat kaget katanya, tapi dia berusaha positif thinking dan ngebatin paling cuma perasaan aja. Dan ternyata pas selesai dikuburin itu, saudara beliau yang ikut turun ke liang lahat juga. Ada nyamperin pakdeku terus nanya enteng ngerasa gak tadi. Tapi pakdeku ditanya gitu cuma bisa senyum, karena saking shock katanya. Sepeninggal si Mawar ini, gak lama. Kemudian tetanggaku itu mulai bangun rumah, beli motor mobil, dan anaknya sukses. Padahal tadinya pengangguran. Otomatis tetangga yang lain pada heran dong termasuk Pak Dedan, ortuku hahai. Dan semenjak itu, juga katanya warga sini sering ngeliat penampakan bayangan orang tinggi besar di sekitaran.
Rumah Pak Burhan bahkan sampai sekarang rumah Pak Burhan kosong. Istrinya lebih milih tinggal sama anak sulungnya di kota Bay dan cuma pulang sebulan 1 kali aja buat bersihin rumahnya. Terakhir aku dengar istrinya lagi sakit sampai harus dirawat berhari-hari. Anaknya pun udah gak bukan polisi lagi. Dan Pak Deku bilang ternyata saudaranya Pak Burhan pun sempat curiga kalau Pak Burhan tuh pasti ada sesuatu. Soalnya sebelum kejadian anaknya meninggal itu beliau pergi entah kemana selama berbulan-bulan. Dan pas beliau balik anaknya langsung gak ada, mendadak pula. Di rumahnya itu juga ada satu kamar yang kayaknya gak pernah dibuka sama sekali, digembok. Aku tahu karena pernah masuk ke dalam rumahnya. Pas masih hidup Pak Burhan sering banget nitipin rumahnya ke bapakku karena dia mau pergi ke rumah anaknya. Dan kadang aku disuruh masuk ke dalam rumahnya buat nyalain lampu sama bapakku. Jujur rumahnya auranya beda banget kayak pas masuk situ selalu hawanya dingin. Padahal AC mati, makanya aku selalu minta temen mamaku hahaha. Dan mamaku tiap masuk sana bawaannya pengen buru-buru keluar terus. Oh iya tambahan Kak, dari semenjak meninggal sampai sekarang udah jalan 4 bulan, sama sekali belum diadain tahlilan di rumahnya Pak Burhan. Akhirnya warga sini inisiatif ngadain tahlilan di salah satu rumah tetanggaku yang masih ada hubungan saudara sama beliau. Itu juga karena Pak RT sini pas mau balik ronda katanya ngelihat penampakan mirip Pak Burhan di depan rumahnya subuh-subuh.